Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Panjenenganipun para sesepuh ini sepuh kasubuhan ingkang kula hormati, para romo kiai, para ibu nyai, para asatidah, para sesepuh bini sepuh, khususipun para pengurus masjid, sedaya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat ingkang kula hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah kenikmatan, kesempatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa hadir, di malam hari ini kita bisa silaturahmi, di malam hari ini kita bisa duduk-duduk bersama mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Insyaallah mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi wasilah, menjadi sebab besok kita bersama-sama duduk juga berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salamnya kita haturkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaahnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya al-faqir ataupun kajian kita mulai, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kula akan menyampaikan yaitu tentang masalah ayat-ayat Al-Qur'an yang nanti kita akan jelaskan di dalam tafsirnya. Yang kesempatan malam hari ini yang saya akan baca nggih menika surat Al-Baqarah ayat 177. Insyaallah hanya satu ayat saja, tapi menurut waktu yang kita hadapi nanti, kalau sekiranya ada waktu lebih, kita nanti tidak apa-apa diperpanjang. Oke, kula baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Oke, kalau baca dulu artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menempati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang kita membahas tafsirnya. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Ay laisa fi'lul khair wa 'amalus salih mahsuran fi ay yatawajjah al-insan fi salatihi jihatal masyriq wal maghrib. Jadi kata Allah diartikan seperti ini, orang baik itu kata Allah bukan karena berparas baik, bukan berparas cantik, bukan berparas ganteng, bukan pula juga berpakai pakaian yang indah. Juga kata Allah, orang baik itu bukan karena dia menghadapkan wajahnya ke arah barat, ke arah timur, beramal baik, beramal soleh. Bukan itu orang yang baik kata Allah. Akan tetapi yang dimaksud amalan baik, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ay walakinnal birra sahih huwal iman billahi wal yaumil akhir. Artinya yang dikategorikan niku orang baik, orang itu bisa dikatakan baik, orang itu bisa dikatakan khair indallah di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau mungkin kalau di sisi manusia berpakaian baik, berpakaian sopan, sudah dilihat orang itu seakan-akan baik. Betul? Nyon pangapunten nggih, nyon pangapunten saderenge. Misalnya ada orang berpakaian baik, pakaiannya sopan, mungkin juga menampakkan dirinya sopan, itu menurut kita itu sudah orang baik. Gini apa nggih? Misalnya ada orang berbuat baik sama jenengan, ngasih makanan, ngasih minuman, ngasih ini, ngasih itu, baik enggak? Baik apa tidak? Baik. Nah, tetapi menurut Allah, itu menurut manusia. Menurut Allah, orang baik itu siapa? Kata Allah di sini, orang baik itu yang pertama, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang meyakini atau orang yang membenarkan adanya Allah. Itu orang baik.
Kan makanya orang itu Bu, Pak, nyuwun pangapunten, ketika orang itu punya keimanan yang mana keimanannya orang itu betul-betul tumancep nang ati, tidak hanya di bibir tapi tumancep nang ati, karena iman itu diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dikerjakan oleh anggota tubuh. Itu namanya iman. Ya, diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dikerjakan oleh anggota tubuh. Lalu kata ulama, mahallul iman fil qalbi, tempatnya iman itu di hati. Tempatnya iman itu di hati, bukan di lisan. Nah, orang itu kalau sudah meyakini adanya Allah, Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa, Allah mukhalafah tulil hawadithi, maka orang itu apa? Nyuwun pangapunten, hidupnya itu akan selalu berta'alluq kepada Allah. Ketika curhat dengan Allah, ketika komunikasi dengan Allah. Nah, jadi itu yang pertama. Makanya kita harus beriman kepada Allah. Berimannya kita jangan hanya nyuwun pangapunten separuh-separuh. Betul-betul iman bahwasanya hidup ini yang ngatur adalah Allah. Ya. Tapi nyuwun pangapunten, sebagian orang itu yang mungkin imannya itu tidak tumancep nang hati, itu kadang-kadang hidupnya masih bingung. Hidupnya itu masih nopo nggih, tidak konsentrasi. Hidupnya itu masih belum jenak. Ya, jadi kita insya Allah kita yang duduk di tempat ini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan iman. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, orang baik yang kedua adalah man amana billah wal yaumil akhir, orang yang percaya akan hari kiamat. Bahwasanya kiamat itu pasti ada. Pasti ada. Ya. Jangan sampai kita beranggapan kiamat sumben. Seakan-akan beranggapan kiamat itu ya harus percaya ada. Tapi enggak usah diramal, nggih. Enggak usah diramal. Masih ingat enggak dulu itu ketika ada orang yang meramal kiamat akan terjadi tanggal 12, ingat nggih? Bulan 12 tahun 2012. Masih ingat nih? Tanggal 12 2012 bulan 12. Diramal. Tidak bisa diramal. Tidak bisa diramal. Dan kita yakin wallahu a'lam kapan, yang penting awake dhewe percaya kiamat akan ada, kiamat akan terjadi. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya kiamat diantaranya satu, lanang rupa wedok, wedok rupa lanang. Ya, panjenengan bisa memahami sendirilah. Lanang rupa wedok, wedok rupa lanang. Ini tidak usah dijelaskan, mungkin panjenengan sudah tahu kondisi di masyarakat sekitar seperti apa, mereka itu bagaimana. Tapi insya Allah barokah ngaji, anak-anak kita, putu-putu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya tanda baik itu kata Allah, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Orang baik itu adalah orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Orang baik itu adalah orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Orang yang baik itu adalah orang yang beriman kepada nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah. Itu orang baik. Ay wa ayyumina billah wal kitab, ay wa ayyumina bil malaikah wal kitab war rusul. Orang baik itu percaya adanya malaikat.
mulai dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, terus Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Bu, Ibu, tugasnya malaikat Rokib, Atid nopo? Mencatat amal. Kalau yang mencatat amal baik malaikat siapa? Rokib. Kalau buruk malaikat Atid. Nah, Bapak Ibu mulai sekarang jangan jadi malaikat Rokib Atid nggih. Halo halo. Kadang-kadang kita itu mau mengganti tugasnya malaikat Rokib Atid. Maksudipun pripun? Enek tanggane ngene catet apik. Sing kono ngene elek. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira nyuwun pangapunten ini. Panjenengan penilaian kepada saudara, penilaian kepada tetangga, penilaian kepada orang lain antara baik dan buruknya lebih banyak mana? Hah? Yo, lebih banyak mana? Lebih banyak dicatat baiknya apa buruknya? Napa? Hah? Buruk. Teko. Lha nyuwun pangapunten. Kadang-kadang nyuwun pangapunten niki. Kadang-kadang kita ini terlalu pinter menilai keburukan orang lain. Tapi kadang-kadang kita terlalu tolol menilai keburukan diri sendiri. Betul? Halo. Nyuwun pangapunten. Kalau orang lain berbuat salah langsung catat. Tapi kalau kita yang berbuat buruk, gosek. Sehingga ada pepatah mengatakan semut seberang ketok, gajah nengarep moto ora ketok. Nggih, ngoten nggih. Saestu niki. Ya, wes. Jadi mulai sekarang monggolah kita jangan selalu menilai selalu kesalahan orang lain, walaupun misalnya orang lain salah, yo dideloklah apike bagaimana, baiknya bagaimana, gitu aja. Jangan hanya dilihat salah tok, seakan-akan ndak ada bener blas. Jadi kita itu jangan sampai hanya melihat salahnya saja, coba juga dilihat benere. Kadang-kadang kita terlalu melihat salahnya tok saja. Salah, ini salah. Kono bener, kono kiri gini. Nah, jangan. Kita berusaha sareng-sareng monggo bagaimana caranya kita itu menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia. Insya Allah kalau sudah kita baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia, yakin kita semua akan meninggal husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Wal kitabi, orang baik itu percaya kitab-kitab Allah, mulai dari kitab Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Kita percaya, kita yakini bahwasanya apa kitab yang kita yakini itu yang wajib dikatakan ada 4. Sebenarnya lebih. Ada mushafnya Nabi Ibrahim, ada mushafnya Nabi Tid juga ada. Tapi yang wajib kita kenalkan dulu, kita gak usah muluk-muluk, yang penting 4. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, kita sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, ya harus bisa baca Al-Quran. Kitab Al-Quran itu kitabnya orang Muslim. Kadang-kadang mengaku dirinya Muslim, ketika suruh baca Al-Quran, nyuwun pangapunten, kadang-kadang belum bisa.
Nah, sekarang, zaman sekarang, kalau dulu, zaman dulu bilang tidak bisa itu dimaklumi. Lah kalau sekarang bilang nggak bisa, itu mungkin kalau apa? Dengan bahasa sungguh terlalu. Lah kenapa Karena sekarang ini ustadz sudah di mana-mana. Kiai-kiai di mana-mana. Panjenengan nyuwun pangapunten mendatangkan ustadz ke rumahnya untuk privat bisa. Atau mungkin di masjid Sampangan ini mengadakan TPA bapak-bapak ibu-ibu juga bisa. Nah ketika ada kesempatan seperti itu, ayo hadir, ayo datang. Nah, jadi kita tampakkan kalau kita itu Islam bisa baca Al-Quran. Jangan sampai di antara kita nyuwun pangapunten, kula yakin panjenengan yang hadir di sini saged maos Al-Quran. Amin Allahumma. Raketan surat Al-Fatihah tok nggih boten napa-napa. Ya. Walaupun misalnya waktu sholat hanya surat pendeknya namung Al-Ikhlas tok, boten napa-napa. Lek saged nggih sinau, belajar. Ustaz, aku wis sepuh, aku umurku wis tuwek, piye iki? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari lahir sampai pulang ke liang lahat. Artinya apa? Wajib kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal lelah. Termasuk malam hari ini, Masya Allah. Ini yang datang-datang ini yang paling banyak, yang sepuh-sepuh apa yang nom-nom? Ayo. Sepuh-sepuh apa nom? Hah? Yang sepuh. Yang nom-nom dengan di. Nah ini menunjukkan bahwasanya orang mencari ilmu itu tidak kenal waktu, tidak kenal umur, tidak kenal zaman. Kapanpun selagi kita ada kesempatan, bismillah, niat kula ataupun niat ingsun madosi ilmunya Allah lillahi ta'ala, berangkat. Insyaallah mudah-mudahan sedaya saged pikantuk ilmu-ilmu sing manfaat lan barokah. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutipun orang baik itu di hadapan Allah adalah orang yang percaya tentang adanya nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, utusan Allah. Yang wajib diketahui antara nabi dan rasul berjumlah 25, tidak lebih. Ya, tidak lebih. Hanya 25 tok nabi dan rasul. Kalau nabi banyak. Bedanya nabi dan rasul nopo Kalau nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, itu namanya nabi. Tapi kalau rasul, nabi dan rasul, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya, itu namanya nabi dan rasul. Jadi kita harus percaya dan yakin sementara nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus percaya, jangan sampai tidak mau percaya seperti orang-orang dulu. Ya. Orang-orang dulu itu ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Sampai bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, wa innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah betul-betul ataupun sungguh-sungguh salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Setelah Nabi Muhammad tidak ada. Itu diantaranya kebaikan menurut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, orang baik itu siapa? Orang yang baik itu adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Ai a'tal mal ala mahabbatih lahu dzawil
dawi qurabatih fahma aula bil ma'ruf. Artinya orang baik itu adalah orang yang memberikan hartanya, orang yang menafkahkan hartanya kepada orang-orang yang dia cintai, khususnya orang yang terdekat kepadanya. Artinya membantu orang lain, khususnya orang terdekat dulu, dawil qurba, orang terdekat dulu. Jadi misalnya nggih, Bapak Ibu punya saudara ndak mampu, dibantu. Mungkin punya orang tua ndak mampu, kok anaknya yang mampu, dibantu. Jangan hanya saja anaknya itu pengen ngepek warisani wong tua tok. Jadi ketika orang tua nggak mampu, ya berusaha anak yang bisa memberikan bantuan. Ndak apa-apa. Atau saudara-saudaranya yang belum mampu, kakaknya, adiknya, sepupunya, ponaannya, pakleknya, budenya, itu bantu. Tapi nyuwun pangapunten niki, nyuwun pangapunten. Kadang-kadang kita itu lebih suka atau lebih los membantu orang lain daripada membantu saudaranya sendiri. Gini apa nggih? Maaf loh nggih, maaf. Ini ada sebagian orang, ya, ada sebagian orang, nyuwun pangapunten ini, lebih seneng, lebih suka membantu orang lain daripada membantu saudaranya sendiri. Sementara saudaranya sendiri belum mampu. Ketika ditembung, "Yu, gok sek." Tapi ketika orang lain datang, "Lek, nyoh." Ada ndak seperti itu? Ada. Teko. Hah? Pripun? Lah nyuwun pangapunten ini, nyuwun pangapunten. Ya Allah. Nggih, ayo kita bersama-sama nggih yang ngaji di sini ataupun nanti sampaikan sama tetangga kita. Kalau misalnya kita ada saudara sendiri yang belum mampu, ya bantu dulu saudaranya sendiri, kakaknya, adiknya dan sebagainya. Ya, baru setelah itu orang lain. Enggak apa-apa. Nah, kadang-kadang nyuwun pangapunten ini di masyarakat orang lain sugih, wong liya sugih dibanding dengan saudara kandungnya yang miskin. Kadang-kadang lebih mengaku saudaranya yang orang jauh itu dianggap saudaranya mergoni sugih. Sementara dulure dhewe gara-gara miskin tidak dianggap saudara. Ada ndak seperti ini? Ada? Yuk teko meneh. Astagfirullah. Jadi kalau nyuwun pangapunten saderengi jangan sampai membedakan kadang-kadang yang menjadikan perubahan antara kita dengan saudara itu gara-gara uang. Gara-gara harta. Yang terpenting nyuwun pangapunten jangan sampai uang yang kita miliki, harta yang kita miliki merubah cara nada bicara, merubah tingkah laku. Karena dia punya uang, karena dia sugih, gampang ngomong sak-sake. Nggih napa nggih? Ngomong sak karepe dhewe. Ngomong sak udeli bolonge kuwi. Ngene mergone dit. Karena kita enggak mampu. Coba misalnya dia enggak mampu, mingkem dia, mincep. Jadi jangan sampai ketika kita punya uang, ketika kita punya harta merubah nada bicara kita, merubah keadaan tingkah laku kita. Biasa-biasa mawon. Duit dit nggih biasa. Orang duit dit yo ora apa-apa. Sing penting
karo dulur sing sregep, karo dulur sing rukun, karo sak duluran sing damai. Insyaallah Allah akan sayang kepada kita, Allah akan ridho kepada kita. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya, setelah saudaranya sendiri yang dibantu, maka wal yatama, orang anak yatim. Anak yatim yang enggak punya bapak itu dibantu. Tapi kalau bisa, nyuwun pangapunten, panjenengan mau membantu anak yatim tidak harus nunggu bulan Muharram. Kadang-kadang ketika masuk bulan Muharram, nggih, baru di situ diadakan acara besar-besaran santunan anak yatim. Kalau bisa, jangan nunggu bulan Muharram. Walaupun bulan Muharram itu bulannya anak yatim. Setiap harinya ketika kita punya anak yatim, punya tetangga yatim, nyo 1000, 2000, tuku jajan yo le, tuku jajan ya nduk, ndak apa-apa. Setelah itu minta doa, doakan yo le, doakan yo. Karena doanya anak yatim itu ketika angkat tangan Bu, Pak. Ya Allah, itu pintu langit dibuka itu sama Allah. Qabul doanya anak yatim itu. Ya kan makanya ketika ada anak yatim dibantu. Wal masakin, bantulah orang-orang miskin yang tidak mampu. Nggih. Tapi nyuwun pangapunten. Saderenge nyuwun pangapunten. Kita ketika mohon kepada Allah, ketika kita meminta kepada Allah, minta sugih napa miskin? Sugih napa miskin? Sugih, cukup nggih. Wis sugih ngono wae lah. Bun, sugih. Ya Allah, paring ngono kula rezeki sing kathah. Nggih, arta sing kathah. Rumah yang besar, mobil yang banyak, sawah yang banyak, DLL dan lain-lain. Jadi ketika kita minta kepada Allah, pasti kita minta sugih. Uang yang banyak, fa in kana rizki, jadi minta sama Allah rizki yang di langit turunkan, yang bumi keluarkan. Tapi kenapa? Nyuwun pangapunten. Tapi kenapa ketika ke kelurahan daftarnya kok miskin? Halo. Loh, kok ke kelurahan daftarnya minta miskin? Minta bantuan. Sehingga dapat kartu nopo niku, Bu? Kartu nopo niku? Ketika kepada Allah minta sugih, ke kelurahan minta miskin. Sampai sempat kemarin ada kejadian ketika dum-duman nopo niku beras nopo-nopo datang ke kelurahan, ternyata ibu-ibu yang datang pakai mas-masan. Kerincing-kerincing minta bantuan ke kelurahan. Astagfirullah. Ampun ngoten. Jadi kita kalau sekiranya mampu, ya wis mampu. Kalau ndak mampu ya bagaimana kalau memang kita nggak mampu? Ya boleh kita minta bantuan. Kan itu memang rencana dari pemerintah untuk membantu yang tidak mampu. Kalau sudah mampu ya nggak usah. Ya. Di miskin. Orang yang membantu miskin itu orang yang baik. Dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya jamaah yang dirahmati Allah. Kita ini hidup bermasyarakat, kita ini hidup bertetangga. Kalau bisa jangan hidup sendirian. Artinya apa? Berbagi. Ada jajanan, ada makanan, ada minuman, berbagi, monggo sama tetangga. Ya. Mungkin ada lebihnya beras, monggo. Lebihnya lauk pauk, monggo. Tur yang dikasih kepada orang lain, sing sae-sae.
Jangan malah mau busuk dikeke. Wis ora nek sing mangan iki keke tanggane wae. Lho piye? Wis ame mambu. Ya ampun. Jangan dikasihkan yang sama tetangga saudara itu atau kepada orang lain hal-hal yang sekiranya kita tidak suka baru dikasihkan sama orang. Kasih no sing baik-baik. Ya. Itu wabnas sabil ay al-munqati an malih. Artinya orang yang membutuhkan bantuan kepada kita memang butuh bantuan, ya bantu kita. Ya, bantu. Wasailina wa fir riqab ay alladhi yas'aluna al-ma'unah bidafi'il hajah wa fi takhlisil asra wal arqa bil fida. Artinya mungkin nyon pangapunten. Cek. Halo. Nggih. Mungkin nggih, mungkin ada orang datang ke kita sebab mungkin punya hutang banyak. Yuk, tolong aku bantu sauruke utangku. Yuk ndak apa-apa. Kalau ada bantu. Kalau nggak ada, ya ndak usah. Ya, namanya nggak mampu. Ya. Tapi kalau ngutang, kadang-kadang sebagian orang itu kalau ngutang mau ngutang itu ngemis-ngemis. Yuk. Tapi kalau diminta opo. Nah itu. Nah ini kadang-kadang sebagian orang itu seperti itu. Ya. Jadi intinya siapapun orang yang ada di depan kita, siapapun orang yang ada di sekitar kita, kalau membutuhkan bantuan kita, ya bantu. Okay? Kalau sekiranya kita mampu, bantu, tidak apa-apa. Tuh. Orang baik itu selanjutnya siapa? Orang baik selanjutnya adalah wa aqamas shalah, orang yang mendirikan sholat. Itu orang baik. Jadi kita ini nyuwun pangapunten yang mendirikan sholat 5 waktu, kata Allah termasuk ataupun tergolong orang yang baik. Wa ataz zakah, orang yang memenuhi zakatnya, memberikan zakat. Jadi bagi yang mampu juga, kalau mampu memberikan zakat kepada orang lain, fadhol, tidak apa-apa. Kalau nggak mampu, ya mungkin berhak menerima. Ya itu tentang masalah zakat. Terus orang yang baik selanjutnya adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu ay wa man yuwafuna bil uhud wa la yakhlifuna al wu'ud, adalah orang yang baik itu selanjutnya orang yang menempati janjinya ketika dia berjanji. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau misalnya kita berjanji, ucapno dengan kalimat insya Allah. Yu, engkau nang omah yo. Yo, padahal nggak datang. Jadi ucapkan insya Allah. Yu, nanti ke rumah ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jangan langsung bilang iya. Ternyata kok tidak datang, akhirnya pripun, nah gitu. Jadi kita ucapkan insya Allah. Atau berjanji dengan sesuatu yang seharusnya dipenuhi. Ya kita harus penuhi. Jangan hanya janji-janji tok. Harus penuhi itu janji. Ya. Wal mufuna bi'adhim idza ahadu. Terutama yang lagi nyuwun pangapunten nggih. Ini lagi musim pemilihan. Seperti kemarin itu waktu pemilihan DPR lah apalah gitu kan, banyak janji, ternyata kadang-kadang nggak terlaksana. Nah, jadi kalau misalnya berjanji, apapun bentuk perjanjiannya dilaksanakan biar tidak terkategori sebagai orang yang khianat, ya, orang yang khianat. Terus selanjutnya orang yang baik itu siapa? Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Orang yang baik itu adalah orang yang sabar ketika dalam keadaan seret. Dalam keadaan sumpek. Mungkin nyuwun pangapunten lagi diuji oleh Allah. Mungkin nyuwun pangapunten nggih, mungkin dagangannya lagi anjlok atau mungkin dagangnya enggak laris atau
masalah sesuatu yang sekiranya menimbulkan hati kita itu sumpek memeterwet, ya sabar. Karena memang hidup ini adalah ujian. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan mati, Allah menciptakan hidup, tujuannya apa? Untuk diuji, harus sabar. Harus sabar. Tapi kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalnya baik, maka dia akan lulus dari ujiannya. Insya Allah kita yang duduk di tempat ini termasuk orang-orang yang lulus ujian Allah. Amin Allahumma. Jadi semua ini kita akan diuji. Kadang-kadang terutama para suami, para bapak-bapak, ujian yang sangat berat untuk bapak-bapak adalah apa? Satu, ya. Ujiannya para suami itu satu, apa? Anak. Yang kedua, istri. Ini ujian berat. Makanya ibu-ibu jangan suka ngasih ujian sama bapak. Ya. Ujian yang berat itu untuk suami adalah anak sama istri. Dan makanya jadilah istri yang solehah, bapak-bapak jadilah suami yang soleh. Dan mudah-mudahan anak-anak kita juga soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Lalu yang terakhir, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kata Allah, mereka-mereka yang dari atas itu adalah termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang benar dalam keimanannya, dan mereka semua adalah terkategori atau terkelompok menjadi orang-orang yang takwa. Insyaallah Bapak Ibu kita semua yang duduk di tempat ini menjadi orang-orang yang takwa dan meninggal dalam keadaan takwa. Amin Allahumma amin. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, menjadilah orang-orang yang takwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Apa itu? Melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Lalu kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian tidak akan mati kalau sudah menjadi orang yang takwa kecuali matinya dalam keadaan Islam. Amin Allahumma amin. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah orang baik di hadapan Allah bukan karena penampilan kita seakan-akan baik di hadapan manusia, akan tetapi baik di hadapan Allah adalah yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman pada hari kiamat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para nabi-nabinya Allah. Itu orang baik. Begitu juga orang baik adalah memberikan hartanya kepada orang-orang yang dia cintai, khususnya orang yang terdekat dulu, baru setelah itu orang lain seperti anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, atau orang-orang yang membutuhkan bantuan kepada kita. Itu diantaranya. Dan juga orang yang baik yang terakhir adalah orang yang mau mendirikan sholat, memberikan zakat, memenuhi janjinya. Begitu juga orang yang baik di hadapan Allah adalah orang yang sabar menghadapi keadaan hidup ini, entah itu dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan susah, tetap dihadapi dalam keadaan sabar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita ini termasuk orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga baik di hadapan manusia. Cukup kita mengharap kebaikan kepada Allah, jangan mengharapkan kebaikan kepada manusia. Kadang-kadang kita berbuat baik kepada manusia, belum tentu kebaikan kita dibalas oleh mereka. Gini apa nggih? Tapi ketika kita berbaik kepada Allah, pasti kebaikan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sampun cekap? Sampun nggih? Sampun. Ndak usah banyak-banyak, sedikit mawon. Sing penting sakit ngamalaken daripada banyak-banyak engko malah ketumpuk ora iso ngamalke. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Dari Bapak, dari Ibu, ada pertanyaan?
Tidak ada? Nggih. Berarti sampun paham sedoyo. Pinter kabeh, alim kabeh. Amin Allahumma amin. Ya, anak-anak soleh, anak-anak soleh. Ya. Lebih baik di masjid daripada di luar-luaran. Tidak apa-apa, sabar nggih. Yes, mudah-mudahan terutama para pengurus masjid sehat semuanya, para sesepuh-sesepuh sehat semuanya, para jamaah Bapak Ibu sehat semuanya, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat dikabul oleh Allah, yang punya musibah segera dihilangkan oleh Allah, yang punya masalah segera diselesaikan oleh Allah, dan mudah-mudahan anak-anak kita putu-putu yang jadi anak yang soleh-solehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan Allah kabul semua hajat kita, usaha kita lancar, diberikan rezeki yang banyak, halal barokah manfaat, dan mudah-mudahan diakhiri usia kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, terima kasih. Matur